Halo teman-teman, gue sahabat lo, dan selamat datang kembali di channel yang selalu berusaha membuat hidup kalian lebih teratur dan terinformasi sambil ketawa ketiwi. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang deket banget sama kita semua, yaitu makanan. Tapi bukan resep masakan ala Master Chef, melainkan kombinasi makanan yang ternyata bisa bikin huru-hara di dalam perut kita. Siapa sangka kan, makanan yang kelihatannya akur di piring, ternyata di dalam bisa jadi musuh bebuyutan. Gue sendiri, jujur aja, dulu cuek banget soal ginian. Asal enak, sikat. Tapi setelah beberapa kali merasakan efek samping yang kurang menyenangkan, gue jadi mikir, jangan-jangan selama ini gue salah gaul sama makanan. Jadi yuk tonton sampai habis, jangan di-skip dan jangan pindah ke channel lain, karena info di sini lebih menarik dari channel lain. Di video ini, kita bakal ngobrolin kombinasi makanan apa aja sih yang sebaiknya dihindari, kenapa bisa begitu, dan gimana caranya biar kita nggak salah langkah lagi pas milih menu. Anggap aja ini kayak panduan biar perut lo nggak demo terus-terusan. Siapa tahu, setelah nonton ini, pencernaan lo jadi sehalus pipi bayi, atau setidaknya nggak serusuh konser metal pas lagi lapar. Siap? Langsung aja kita mulai petualangan kuliner yang sedikit berbeda ini. Let's go! Oke, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kombinasi makanan yang mengganggu kesehatan ini? Bayangin lo lagi di pesta, terus ada dua orang yang kalau ketemu pasti berantem. Nah, makanan juga gitu. Ada beberapa jenis makanan yang kalau dicerna barengan, prosesnya jadi nggak efisien. Ini bukan mitos, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Contohnya, jangan makan buah setelah makan berat, karena buah itu dicerna lebih cepat. Kalau masuk setelah makanan berat, buah bisa fermentasi di perut. Hasilnya kembung dan rasa nggak nyaman. Nah, setelah tahu kalau ada kombinasi makanan yang bisa bikin rusuh, pertanyaannya adalah, gimana cara kita menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Tenang, nggak seribet itu kok. Kuncinya adalah observasi dan sedikit penyesuaian. Anggap aja lo lagi jadi detektif makanan buat diri sendiri. Tugas lo adalah mencari tahu tersangka mana yang bikin perut lo nggak nyaman. Pertama, coba deh perhatiin apa yang lo makan dan gimana rasanya setelah itu. Misalnya, kalau setiap habis makan kombinasi A dan B lo merasa kembung atau begah, mungkin itu sinyal dari tubuh lo. Catat, atau inget-inget. Kedua, coba sederhanakan makanan lo. Nggak usah terlalu banyak jenis makanan dalam satu kali makan, apalagi yang proses cernanya beda-beda jauh. Misalnya, kalau mau makan protein hewani, ya udah fokus di situ sama sayuran. Kalau mau makan buah, kasih jeda waktu yang cukup dari makanan utama. Ketiga, soal buah nih. Banyak yang bilang, buah itu paling bagus dimakan saat perut kosong, atau setidaknya 1-2 jam sebelum atau sesudah makan berat. Jadi mungkin sarapan buah itu ide bagus, atau jadi cemilan di antara waktu makan. Keempat, kalau soal susu dan produk turunannya, coba perhatikan kombinasinya. Kalau lo suka minum susu, mungkin jangan barengan sama makanan yang terlalu asam atau terlalu berat. Atau, kalau lo sensitif, mungkin bisa cari alternatif susu nabati. Kelima, perhatikan cara lo masak dan mengolah makanan. Kadang bukan cuma kombinasinya, tapi cara masaknya juga ngaruh. Coba deh sesekali pilih metode masak yang lebih ringan kayak dikukus, direbus, atau dipanggang. Keenam, jangan makan terburu-buru. Kunyah makanan lo dengan baik. Proses pencernaan itu dimulai dari mulut. Kalau makanan udah halus dari awal, kerja lambung jadi lebih ringan. Terakhir, jangan takut buat eksperimen, yang aman tentunya. Coba ganti 1 atau 2 hal dalam pola makan lo, lihat perbedaannya. Oke, kita udah ngomongin apa aja yang sebaiknya dihindari dan gimana cara ngaturnya. Sekarang, mari kita bahas sisi yang sedikit lebih suram. Efek buruk dari salah kombinasi makanan bisa mengganggu pencernaan. Mulai dari kembung, mulas, diare, atau sembelit. Kalau berlanjut, bisa memicu kondisi serius seperti IBS atau GERD. Penyerapan nutrisi terganggu, kita jadi gampang capek. Kualitas hidup kita secara keseluruhan bisa menurun. Sekarang mungkin ada yang nanya, ini beneran ada dasarnya, Nick? Atau cuma katanya-katanya aja? Nah, ini bagian yang menarik sekaligus kadang bikin bingung. Soal kombinasi makanan ini, ada beberapa prinsip yang didukung oleh pemahaman kita tentang fisiologi pencernaan, tapi ada juga yang masih jadi perdebatan di kalangan ahli gizi dan ilmuwan. Prinsip dasar yang cukup diterima adalah bahwa jenis makanan yang berbeda membutuhkan enzim pencernaan yang berbeda,
dan waktu transit yang berbeda di dalam sistem pencernaan kita. Misalnya, protein dicerna oleh enzim protease di lambung yang suasananya asam. Karbohidrat mulai dicerna di mulut oleh amilase dan berlanjut di usus kecil dengan suasana yang lebih basah. Lemak dicerna di usus kecil dengan bantuan empedu dan lipas. Nah, teori food combining ini berangkat dari ide bahwa kalau kita mencampur makanan yang butuh kondisi pencernaan yang sangat berbeda, misalnya asam versus basa, secara bersamaan dalam jumlah besar, efisiensi pencernaan bisa terganggu. Tubuh kita mungkin akan bingung mau mengoptimalkan kondisi untuk yang mana dulu. Akibatnya, makanan mungkin tinggal lebih lama di lambung atau usus, yang bisa menyebabkan fermentasi atau pembusukan oleh bakteri, lalu timbul gas, kembung, dan ketidaknyamanan lainnya. Beberapa penelitian, meskipun mungkin skalanya nggak selalu besar, atau hasilnya nggak selalu konklusif untuk semua kombinasi, ada yang menunjukkan potensi masalah ini. Misalnya, penelitian tentang waktu pengosongan lambung. Buah-buahan, terutama yang kandungan airnya tinggi, cenderung cepat dikosongkan dari lambung. Kalau dimakan bersamaan atau setelah makanan berat yang lama dicerna, seperti daging atau makanan tinggi lemak, buah ini bisa terjebak dan mulai berfermentasi. Ada juga konsep tentang beban enzimatik. Kalau kita makan terlalu banyak jenis makanan kompleks sekaligus, tubuh kita harus memproduksi berbagai macam enzim dalam jumlah besar. Oke, setelah kita ngalor ngidul soal teori dan dampaknya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Makanan apa aja sih yang sebaiknya dihindari kombinasinya, dan mana yang relatif aman atau malah dianjurkan? Pertama, yang sering jadi tersangka utama, buah-buahan. Sebaiknya buah dimakan sendirian, atau setidaknya jangan langsung setelah makan berat. Terutama buah yang manis seperti pisang, mangga, atau kurma. Kalau dimakan setelah protein atau karbohidrat berat, bisa fermentasi. Buah asam seperti jeruk, nanas, stroberi, sebaiknya jangan dikombinasikan dengan susu karena bisa bikin susu menggumpal dan susah dicerna. Melon dan semangka juga katanya paling bagus dimakan sendiri karena kandungan airnya tinggi dan cepat dicerna. Kedua, susu dan produk olahannya. Selain dengan buah asam, susu juga sebaiknya nggak dikombinasikan dengan makanan lain yang berat atau kompleks dalam jumlah besar. Misalnya, minum segelas besar susu setelah makan steak porsi jumbo. Beberapa orang juga merasa nggak nyaman kalau minum susu barengan sama makanan yang mengandung pati tinggi. Ketiga, protein. Hindari mencampur terlalu banyak jenis protein hewani dalam satu waktu. Misalnya, daging sapi, ayam, dan ikan sekaligus. Masing-masing punya struktur dan waktu cerna yang beda. Lebih baik pilih satu jenis protein utama per makanan, lalu kombinasikan dengan banyak sayuran non-pati. Protein juga sebaiknya nggak dimakan barengan dengan pati dalam jumlah yang sama-sama besar dan berat, karena butuh kondisi pencernaan yang berbeda, asam versus basa. Keempat, pati atau karbohidrat. Nasi, roti, kentang, pasta, sebaiknya jangan dikombinasikan dengan buah-buahan asam secara langsung. Kombinasi pati dengan sayuran itu umumnya aman dan bagus. Nah, itu dia tadi obrolan kita yang cukup panjang lebar soal kombinasi makanan yang bisa bikin perut kita ngambek. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa jadi pencerahan atau setidaknya bahan buat mikir pas lagi mau makan nanti. Ingat ya, tujuan kita bukan buat jadi paranoid sama makanan, tapi buat lebih kenal sama tubuh sendiri, dan gimana cara kerja sistem pencernaan kita yang luar biasa ini. Siapa tahu, dengan sedikit penyesuaian, kita bisa jadi lebih sehat, lebih energik, dan yang pasti, perut lebih damai. Gua pribadi masih dalam tahap belajar dan eksperimen juga kok. Nggak semua aturan food combining gue ikutin saklek, tapi beberapa prinsip dasarnya lumayan membantu gue merasa lebih baik. Yang penting, jangan sampai informasi ini malah bikin lo stres ya. Ambil yang menurut lo masuk akal dan bisa diterapkan. Sisanya anggap aja sebagai pengetahuan tambahan. Karena ujung-ujungnya, yang paling penting adalah kita menikmati makanan kita dengan bijak dan bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk info menarik lainnya. Gue pengen banget dengar pengalaman kalian soal kombinasi makanan ini. Atau mungkin ada tips lain yang kalian punya. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa saling belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga perut kalian selalu dalam kondisi prima. Dadah!